Ini tema yang sangat inspiratif, semoga membuat kita menjadi pengikut orang-orang baik. Jadi ngikut orang baik itu banyak untungnya dan tidak ada ruginya. Ungkapan ini satu di antara kalimat yang beliau ucapkan, yaitu seorang Ko Stephen Indrawibowo. Saat berpulang ke rahmatullah pada waktu itu, baru banyak orang melihat bagaimanakah wasiat-wasiat, nasihat beliau dan lain-lain dari rekam jejak beliau. Ya, baru kita banyak tahu setelah kita mendengar beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi dengan tema ini kita bisa mengambil inspirasi insyaallah. Di antara ungkapan yang lain yang sebenarnya menjadi inspirasi kita juga adalah beliau mengatakan kita ini jangan sombong di dunia. Kita cuma pemulung. Apa sih yang kita kumpulin? Amal kan? Ngumpulin duit, mati nggak dibawa. Amal ya sudah dipulung aja. Kita nggak ngerjain yang besar-besar. Cerita Ko Stephen. Ini ungkapan yang kalau kita rinci dalam, menunjukkan beliau punya kepribadian yang sangat baik. Lafaz yang lainnya, ini banyak sekali ungkapan beliau. Ungkapan ini juga luar biasa menurut saya. Menurut kita ya, sepakat ya. Ikhlas level pertama adalah memberi. Dan ikhlas berikutnya menerima apa yang Allah takdirkan. Kita faham ikhlas itu asbab amal kita diterima. Amal yang kita persembahkan hanya karena Allah, mencari wajah Allah, mengharap keridhaan Allah, memberi. Tapi yang susah, yang kedua kata orang adalah ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan. Termasuk ketika kita beramal, sering kita dibuat kecewa oleh seseorang, padahal itu qadarullah. Saat kita beramal kan ujiannya dua, dipuji jangan sampai melambung tinggi sehingga muncul riak dan sum'ah, dicela jangan kecewa, yang khawatir kita akan mengatakan buat apa beramal jika mendapatkan celaan. Jadi yang berat itu ketika menerima ketentuan Allah, sering begitu ya. Ketika berbuat ikhlas, maka ikhlas dijaga sampai paripurna. Qoblal amal, sebelum beramal dengan niat lillahi ta'ala. Indal amal, ketika kita beramal. Dan puncaknya ba'dal amal. Itu yang sering kita tergelincir, pahalanya terbang bagaikan debu. Karena setelah kita beramal hilang ikhlasnya. Karena apa? Riya dan sum'ah, atau karena kecewa dengan celaan orang. Jadi ikhlas itu perlu dikawal sepanjang hayat kita. Oleh karena itu ada kaidah, sebagian amal kita kalau perlu disembunyikan. Cukuplah kita dan Allah saja yang tahu. Iya, ini kita bicara figur beliau ini nggak ada habis-habisnya nih ya, Masya Allah. Banyak sekali inspirasi membangun amal soleh. Saat dimakamkan tentu kita lebih tersentuh ya. Berpulang ke rahmatullah hari Jumat, tanda kebaikan yang sering kita mengatakan. Salah satu di antara tanda husnul khotimah itu berpulang ke rahmatullah di hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat, ketika sedang beramal soleh, ketika sedang berzikir, yang tentunya lafaz itu kita nggak asing lagi. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya dia ucapkan lafaz la ilaha illallah khalisan min qalbi, tulus ikhlas dari hati yang paling dalam, maka dia masuk surga. Semoga akhir hayat kita nanti lafaz itu pun yang kita ucapkan. Amin ya rabbal. Ya, kalau kita ingin baca biografi beliau itu sangat banyak ya.
Ini selayang pandang saja kenal beliau tuh banyak sekali catatannya ya. Yang nggak usah kita baca, kita renungin saja, nanti bisa dilihat di postingan yang lain. Banyaklah rekam jejak beliau itu yang luar biasa ya. Sudah berapa banyak yang diislamkan orang? Banyak sekali ya. Tapi Allah uji beliau, banyak mengislamkan orang, ayah ibunya sendiri belum masuk Islam. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka hidayah itu sangat mahal. Gambar ini yang dianggap sangat fenomenal dan mendunia ya. Saat beliau mengislamkan 300 pekerja Cina di Mekah, dipertemukan dengan Imam Sudes, beliau sebagai tamu kehormatan. Setelah itu bersahabat, Masya Allah, bertemu dengan imam masjid yang soleh saja kita sudah bahagia, apalagi imam Masjidil Haram. Kebayang ya, Masya Allah. Yang paling penting kita bisa mengambil hikmah dari pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Semoga kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Maka bersahabatlah karena Allah. Yang sering saya katakan itu ya, bersahabatlah karena Allah, agar kelak kita bisa saling memberikan manfaat dan syafaat juga, syafaatnya orang-orang soleh. Ya, sedikit tentang beliau sebelum kita masuk rincian ahlul khair itu. Beliau tak mau disebut ustaz. Kalau Stephen lebih suka dipanggil atau dikenal sebagai pemulung amal, seperti ungkapan yang sudah sering kita dengar. Padahal beliau ini sosok yang faqih dalam urusan agama. Beliau seorang doktor di bidang agama Islam dengan tesisnya tentang akhlak dan disertasinya tentang ikhlas. Tapi nggak mau disebut ustaz, gelar nggak mau dituliskan, disandingkan dengan namanya, nggak mau beliau. Ya, begitu banyak orang yang masuk Islam melalui perantara beliau itu. Lebih dari 900 masjid berdiri atas inisiasi beliau. Beliau pun banyak sekali mengumrohkan orang-orang secara gratis, mendirikan travel umroh dengan tujuan semua keuntungannya untuk mengumrohkan orang-orang secara gratis. Cuman kita belum kenal beliau dulu ya. Ambil inspirasinya saja. Nah, sebagai orang beriman, pastilah menyentuh hati kita saat beliau berpulang ke rahmatullah. Tentu kita tidak lupa mendoakan. Ada getaran di hati kita, sebagaimana seorang muslim yang berpulang ke rahmatullah kita kenal. Enggak kita kenal saja kita mendoakan, apalagi kita kenal, apalagi figur yang satu ini. Saat kita mendengar berita duka bahwa saudara kita telah berpulang ke rahmatullah dengan berbagai sebab, teringatlah kita sosok saudara kita tersebut. Pasti terkejut, sedih, merasa kehilangan, dan sejumlah ungkapan lainnya teriring doa. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita mohon pada Allah, kita berdoa diterima amal solehnya dan dimasukkan ke dalam golongan ahlul jannah, kan begitu. Nah, ini lapas yang cukup lengkap ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Kita sudah sering mendengar ini. Kalau yang meninggal wanita, sering domirnya diganti lafaz dengan Allahumma firlaha warhamha wa'afiya anha. Saudara kita berjihad di Palestina, meninggal, sekian banyak, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ila akhirih. Nah, kalau kita melihat sosok tema hari ini, yaitu seorang sang pemulung amal itu, kita punya keyakinan dengan ungkapan yang disampaikan oleh seorang sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Iya. Kalau bagi kita belum. Paragraf awalnya sudah. Waladatka umuka ya bna adama bakian
Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sudah. Ibumu melahirkanmu wahai Bani Adam dalam keadaan engkau menangis, dan orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Sudah kita rasakan. Sebagaimana kerabat kita Allah beri anugerah nikmat keturunan, tetangga kita lahiran, sahabat kita lahiran, cucu lahir, dan seterusnya. Insya Allah dia sudah dapat itu. Sebagaimana getaran hati kita, jujur kita berkata, memang beliau orang baik, ahlul khair. Maka bagi kita semua adalah fa'man liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berupayalah dalam hidupmu, artinya jadilah orang baik. Bersungguh-sungguhlah kita untuk menjadi orang baik, agar orang-orang menangis di hari kematianmu, sedangkan kamu tertawa bahagia. Tertawa bahagia maknanya adalah husnul khotimah. Itu belum, sebab kita masih hidup. Tapi orang-orang soleh itu sudah merasakan. Nah, kalau kita lihat rincian ahlul khair, kriteria orang baik itu yang dikaitkan dengan figur seorang Koh Stephen Indrawibowo itu, maka kita bisa melihat poin-poin yang dekat dengan kehidupan beliau, amalan yang beliau lakukan. Semoga ini juga amalan kita. Kriteria orang baik atau disebut ahlul khair dijelaskan dalam hadis di berbagai bentuk, yaitu muslim yang menebar kemanfaatan untuk manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana Ustaz memberi manfaat itu? Ada 5. Sahibul mal falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta, sedekah dengan hartanya. Sahibul ilmi falyatasaddaq bi'ilmihi. Yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Sahibul quwwati falyatasaddaq biquwwatihi. Yang punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Sahibul yusri falyatasaddaq biyusrihi. Yang punya kemudahan, sedekah dengan kemudahan, beri pertolongan orang. Dan yang kelima, yang terakhir, sahibud du'ai falyatasaddaq bidu'aihi. Yang punya doa, sedekah dengan doanya. Bapak Ibu sekalian, 5 poin ini kira-kira kita pilih yang mana ya? Pilih mana Pak? Pilih mana Bu? Semua ya? Insya Allah semampu kita. Ustadz, aku bukan orang yang mampu, aku tidak merasa berharta. Ada ruang. Ada ruang ya. Saya tidak merasa punya ilmu Ustadz. Siapa bilang gak punya ilmu? Ruangnya begitu banyak. Termasuk salah satu diantaranya adalah memfasilitasi penuntut ilmu. Ya kan? Saya seringkali mengatakan yang sudah tidak membiayai anak, karena anak kita sudah punya kemampuan, cucu kita dibiayai oleh anak kita, ambil kesempatan itu. Alhamdulillah ya. Intermezzonya sudah sering diulang, tapi nggak apa-apa. Punya anak nggak usah banyak-banyak, cukup 2, 3 belas saja. 2 anak kandung, 3 anak kandung, yang 10 anak asuh, anak yatim yang kita santuni, kita beri dia pendidikan ilmu syar'i. Apalagi dia masih kerabat kita, itu ilmu itu. Mendirikan majelis ilmu, masya Allah.
Oh, tapi saya titip pesan nih ibu-ibu bapak sekalian. Sekarang kan zaman medsos. Begitu banyak ilmu bertaburan di WhatsApp. Harus ditanyakan kepada ahlinya dulu. Jangan ketika mendapat postingan langsung di-share. Ya. Ternyata hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Kalimat motivasi, tapi yang nulis siapa? Kalimatnya nggak bertauhid. Aku bersandar kepada Tuhan. Benar nggak kalimat itu? Benar nggak? Aku tergantung yang di atas. Benar nggak? Tapi kalimat motivasi itu banyak seperti itu. Jangan khawatir, hidup ini ada Tuhan. Bahaya kita menyandarkan diri kepada Allah, bukan kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa jadi hantu. Nah ini. Jadi kalau dapat postingan yang bagus, cek dulu, tanya pada ahlinya, ini benar gak? Sering ya terpikat dengan kalimat-kalimat seolah-olah itu prosa, perbendaharaan katanya bagus, tapi tidak dekat dengan tauhid, tidak langsung mentauhidkan Allah. Orang beriman yakin, saya bersandar kepada Allah, saya tergantung kepada Allah. Kan begitu. Nah ini diantaranya ya. Tapi kalau itu baik maka lakukan. Nah saudaraku sekalian, kemudian setelah kita berusaha melakukan kemanfaatan, bisa dengan harta, ilmu, tenaga, kemudahan. Ini bab kemudahan ada di bab yang lain, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Karena ngomongin kemudahan ini rinciannya banyak gitu. Tapi yang sering terjadi kemudahan biasanya urusan hutang piutang. Itu ada ilmunya tersendiri itu ya. Kalau sedang mengalami hal itu, maka ambil sikap. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau ada orang kesulitan dalam urusan hutang kepadamu, beri dia tenggang waktu. Opsi pertama, beri dia tenggang waktu. Yang kedua, sebagian sedekahkan. Yang ketiga, ikhlaskan sepenuhnya. Apa manfaatnya? Di kesempatan yang akan datang. Karena rinciannya bab itu cukup panjang. Kemudian, beri orang kemudahan sudah, dan doa. Doa orang beriman untuk saudaranya luar biasa. Jangan pelit mendoakan saudara kita. Sekalipun berulang kali saya menyampaikan, tidak bosan saya mengingatkan. Kadang-kadang kita lupa berdoa hanya untuk diri dan keluarga saja. Sementara Allah mengajarkan di Al-Quran sebuah doa, SOP orang beriman. Pastikan seluruh anggota keluarga kita membaca doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Bagaimana kaidah fikihnya ketika kita beramal? Imam Asyuti berkata, al-muta'addi afdalu minal qasiri. Amalan yang manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada yang manfaatnya untuk segelintir saja. Berarti skala luas. Cuman jangan lupa skala prioritas. Orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita, yang kita lihat langsung. Skala luas yang banyak manfaatnya untuk orang banyak. Alhamdulillah, masuk ke masjid Al-Ukhuwah terasa nyaman. Ya, 2 tahun yang lalu gimana masjid kita? Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Belum lagi rincian-rincian amal yang dilakukan aktivitas di Al-Ukhuwah. Alhamdulillah. Di antaranya apa? Jumat berkah. Maka kontribusi kita harus ada. Ya. Ini penting. Tapi jangan lupa, sekalipun individual kita nolong seseorang, itu penting. Namanya skala prioritas. Kalau skala luas yang lebih banyak secara umum. Kemudian berkaitan dengan ilmu,
kita dapat pencerahan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilati. Jangan salah memaknai. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Mestinya kita memahaminya dengan paham ilmu, makin semangat sholat sunnah. Jadi jangan menuntut ilmu gak sholat sunnah. Makin paham ilmunya, makin semangat sholat sunnah. Sebab dengan cara itulah kita mendapatkan kecintaan Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan solat-solat sunnahnya an-nawafil, aku semakin mencintainya. Itu artinya 17 rakaat kita belum cukup, mesti ditambal dengan solat-solat sunnah kita. Makin kita paham ilmunya, makin merasakan lezatnya beribadah.